Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina wa habibina Mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Sofyan Ats-Tsauri Official. Masya Allah, channel yang senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan, menyebar kebaikan-kebaikan untuk umat. Masya Allah, hari ini teman-teman kita kedatangan tamu agung, tamu mulia. Masya Allah, beliau adalah Raden Syarif Umar Naharudin Amir Abdillah, keturunan Qutbul Ghaus Sayyid Abdul Razak, Masya Allah, Raja atau Sultan Lombok tahun 1535 naik tahtanya. Masya Allah, beliau ini terah keturunan daripada wali Allah Ta'ala yang menyebarkan agama di Lombok. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi biar teman-teman tahu ya, kami ini di masjid ya dalam sedang khuruj, sedang dakwah, dan beliau Masya Allah datang nusroh, datang ke kami. Masya Allah, luar biasa kebarokahan kita dapatkan asbab kedatangan beliau. Nah teman-teman, beliau akan sedikit menyampaikan tentang tentang suatu perkara nanti bisa menjadi nasihat bagi kita teman-teman ya. Dan untuk tidak panjang lebar, kita langsung saja ke beliau, Raden Syarif Naharudin Amir Abdillah. Tafadhal, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya mencintai Anda karena Allah. Masya Allah. Kalau memang Anda zuriat Nabi, Allah dan Rasulnya dah yang paling utama mengakui. Kenapa Anda ingin diakui oleh manusia? Kalau kita minta diakui oleh manusia, itu tandanya Anda itu ingin dimuliakan. Kalau kita sudah ingin dimuliakan, nanti cenderung masuk dalam hati kita itu kesombongan-kesombongan. Masya Allah. Saya sering berprinsip, zuriat Nabi itu tidak akan tertukar darahnya. Allah. Masya Allah. Ana ta'zim 1000% kepada para wali songo, terah-terah wali songo. Dan saya pun takzim 1000% kepada terah-terah Ba'alawi. Masya Allah. Para wali songo itu, Allahu Akbar, orang yang sangat-sangat berjasa di Nusantara ini. Mereka pembuka negeri-negeri Nusantara ini sehingga menjadi Islam. Masya Allah. Kenapa mereka tidak menaruh kesyarifan mereka, kesayyidan mereka? Karena mereka bergaul bersama-sama, membina, membimbing. Kalau dia tunjukkan kelasnya, high class kalau bahasa Inggris, kelasnya yang tinggi, dan orang tidak bisa dekat, tidak mau dekat. Tapi mereka dengan kesederhanaannya, kemudian yang paling brilian daripada para wali songo itu, mereka menikahi putri-putri kerajaan. Allah. Seperti Sunan Ampel, itu coba-coba. Kemudian pada saat wali songo datang, memang saya akui mereka hanya memperkenalkan akidah yang paling kuat. Syariat-syariatnya agak kuat nanti di belakangan. Dan ketika para habaib datang, saya akui itu dulu. Makanya salah kalian wali songo gamelan itu untuk mendekatkan. Wali songo bisa dekat kepada masyarakat, masyarakat bisa dekat kepada dia. Wallahi saya takzim kepada Kiai Gus Dur. Kalau Kiai siapa? Abdurrahman Wahid Gus Dur. Masya Allah, beliau itu wali kabir dan saya mengetahuinya. Saya tidak perlu Anda memberitahu, saya yang tahu. Karena saya alhamdulillah dengan izin Allah, bukan bermaksud sombong, menyelesaikan mata pelajaran Naqsabandiyah Al-Khalidiyah saya tahun 2012. Jadi dengan sir saya tahu ini wali, ini enggak, ini munafik, ini enggak. Masya Allah. Jangan main-main sama saya. Masya Allah. Gus Dur itu orang luar biasa, terus saja. Cuman Anda melihatnya zahir beliau begitu, kelihatannya leneh, padahal beliau itu harus dilihat dengan basiroh. Kemudian
kepada para habib-habib kita. Subhanallah, beliau datang menguatkan. Itu sifatnya. Rata-rata habib datang ke Indonesia ini tahun 1800-an untuk menguatkan. Dan para habaib itu subhanallah, mereka datang ke Nusantara tidak pernah mengatakan dirinya ana sayyid, ente harus hormati ana. Kalau ente tidak hormati ana, ente kualat. Tidak pernah dia menunjukkan karyanya, saudaraku. Masya Allah, menunjukkan karyanya. Bagaimana contohnya? Habib Husin Luar Batang tahun 700 sekian datang ke Jakarta. Masya Allah, tunjukkan akhlak, tunjukkan adab, menolong orang, sehingga dicintai oleh orang. Saking dicintainya orang-orang itu, orang menyebutnya Habib. Yang dicintai maksudnya Habib itu. Allah, benar. Masya Allah. Terus lari ke timur. Ya, di Lombok itu ada namanya Sayyid, belum bernama Habib, Sayyid Abdullah Al-Ghodri. Pada tahun sekitar 1850 sekian, beliaulah yang pemerakasa pemberontakan orang-orang Lombok kepada Raja Bali pada waktu itu. Dia menjadi saudagar, sengaja dekat kepada orang Bali untuk mengetahui siasat-siasat. Itu Habib Sayyid berkorban, memberikan jalan pemberontakan untuk memenangkan Islam. Tahu-tahu beliau itu diketahui kemudian dipenggal. Allah. Maka kepada saudaraku, sahabat-sahabatku, para habaib, tunjukkanlah karya-karya antum di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Tidak perlu di hadapan manusia ini kita mencari ketenaran-ketenaran. Masa antum lupa Rasulullah ketika ditanya, ketika mau diangkat menjadi orang yang mulia itu, nabi-nabi yang lain diangkat, ditanya, wahai Ibrahim siapa kamu? Ana Halilullah. Wahai Musa siapa kamu? Ana Kalamullah. Wahai Isa siapa kamu? Ana Ruhullah. Rasulullah ditanya, wahai Muhammad siapa kamu? Ana Abdillah. Insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Saya pencinta para wali songo dan pencinta para habaib. Masya Allah. Dan saya punya hubungan khusus dengan para habaib. Kalau ada plus-plusnya, saya lebih plus hubungan khusus kepada para habaib. Allahu Akbar, hampir setiap malam saya diberikan isyarah rohani. Isyarah rohani itu maksudnya 3. Pertama, ru'yatul haq, yaitu mimpi yang benar. Yang kedua, yaitu mubasyirat, tidur dan jaga. Dan yang ketiga yang disebut dengan basyirah, penglihatan di tidur itu bisa dilihat dalam keadaan jaga. Itu namanya basyirah. Saudaraku, Masya Allah, saya mencintai kalian semua. Jangan bikin malu Rasulullah SAW. Inti debat, sibuk debat. Masya Allah, sedangkan Rasulullah dulu ketika hidup di dunia ini habis air matanya untuk umat, darahnya untuk umat. Nah, antum kira-kira di mana ya? Ada enggak kira-kira? Pernah enggak antum air mata antum menangis melihat keadaan umat? Pernah enggak antum dalam pengorbanan agama terus antum sampai berdarah seperti Rasulullah? Allah. Oke, saya punya filosofi The Royal Al-Husaini, kemuliaan daripada Imam Husain. Kalau anda berdarah Imam Husain, anda harus memiliki 2 hal ini. Allah. Kalau anda miliki, anda mengaku-mengaku. Kalau anda memiliki 2 hal ini, walaupun tidak perlu diakui sama siapa, saya curiga anda zuriat Nabi. Yang pertama apa? Imam Husain itu punya sifat selalu iba kepada orang yang dalam kesusahan. Allah. Dan yang kedua, Imam Husain itu untuk kebenaran berani mati. Mana contohnya? Ketika Imam Hasan mengalah, Imam Husain melawan kakaknya, bertanya kepada kakaknya, wahai kakak, kenapa anda mengalah? Itu Al-Husaini. Insyaallah. Insyaallah. Saudaraku, jangan bikin malu Rasulullah.
Saya cinta Trah Wali Songo dan Wali Songonya 1000%. Saya cinta para habaib 1000%. Bukan saya buat-buat. Masya Allah. Malulah kepada Rasulullah, kepada Allah. Innamal mu'minun ikhwah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita ini bersaudara. Yang namanya kita saling bersaudara itu, kalau di tempat jauh kita saling doakan, kalau kita masih bertemu saling silaturahim, insyaallah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya pernah suatu hari tahun 2021, Ustaz, sedang acara maulidan, kemudian di Mahalil Qiyam itu saya sangat zauq sekali, rindu Rasul. Seolah-olah saya tidak di bumi rasanya. Nah, antara tidur dan jaga atau mubasyirat, Rasulullah datang di hadapan saya. Beliau mengatakan, seseorang harus tahu dirinya syahid agar malu tidak ikut Rasulullah. Dan orang lain harus tahu dirinya syahid agar mendapatkan barokah. Nah, kepada teman-teman yang istilahnya, mohon maaf, ahwal, kalau orang itu masyhur menjadi syahid, kalau dia misalnya berbuat keburukan lah, antum ingatkan dia, itu tanda cinta antum kepada dia. Apalagi dia soleh, masya Allah, sudahlah, antum akan dapat barokah. Pernah dengar kisah daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi sebelum menjadi syekh. Beliau itu kan jago gulat. Suatu hari ditantang oleh orang yang kurus kering. Ketika bel akan berbunyi, yang kurus kering ini datang, wahai Junaid, aku tahu kamu itu sekali aja kau meremas aku, maka lumatlah aku. Tetapi aku sengaja ikut pertandingan gulat ini karena aku sengaja untuk mencari hadiah, karena anakku tidak makan dan minum selama 7 hari 7 malam. Kaget dan nangislah Syekh Junaid. Kemudian dia relakan kehormatannya kalah demi sang syahid ini mendapatkan hadiah. Masya Allah. Asbab itulah beliau ditulis di Lauh Mahfuz menjadi imamnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wahai para sahabatku yang ahwal, kalau antum tahu orang itu syahid, udah dah, antum cari berkah sama mereka, tolong mereka. Dan juga antum apabila jadi syahid, jangan minta ditolong. Kalau yang benar, ya seperti si Abu Bakar bin Salim, fakhrul wujud, setiap hari kasih makan orang 1000 kali. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada maksud sombong, ria, tidak, saudara. Apalagi sekarang ini sudah al-anqarib ila yaumil qiyamah, sudah dekat dengan hari kiamat. Kata Kiai Ma'mun, ciri-ciri kiamat itu apabila sayyid-sayyid yang bersembunyi bermunculan. Jangan-jangan sudah dekat Imam Mahdi akan datang. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para Trah Wali Songo yang saya cintai, para habaib yang saya cintai, dimanapun Anda berada, kita bersatu, saudaraku. Kita bersatu. Sudah, kita jangan istilahnya itu terpancing. Tapi saya tahu memang ini banyak provokatornya kita ini, ya, sehingga kita menjadi seperti ini. Saya mengajak kepada antum-antum, kita bersatu, insyaallah. Insyaallah apabila kita bersatu, hancur kekuatan orang zalim. Masya Allah. Baik teman-teman, itu nasihat terakhir ya. Barokah benar mutlak dari Allah, salah kedaipan kita semua. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk di-share video ini, di-like dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.